Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu yang terus-menerus kita renungkan pagi, siang, sore, malam, tahun demi tahun, itu akan menerangi langkah hidup kita, sehingga hidup kita boleh diterangi senantiasa oleh kebenarannya. Dan selalu keputusan yang kita kerjakan adalah keputusan yang benar, karena firman-Nya yang menerangi setiap jalan kita. Nah, di minggu ini saya mau share tentang temukan kebaikan Tuhan. Temukan kebaikan Tuhan. Kita mau lihat sebuah ayat yang sudah sangat-sangat terkenal, yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau di kitab Pengkhotbah bilang gini, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Yang demikian ya, selalu kebalikannya. Dan itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Waktunya untuk punya beban yang berat, waktunya untuk ngalamin pergumulan, persoalan, ada waktunya juga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Yes, benar, kita tahu bahwa nggak selamanya hidup kita tuh baik-baik saja, nggak selamanya. Cuman, saudara, banyak sekali orang yang berpikir bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang menekan, sesuatu yang pergumulan, bentuknya masalah, bentuknya struggling, itu kita tuh kepinginnya buru-buru keluar dari sana. Karena logika manusia berkata bahwa di sini nggak enak, di season seperti ini nggak enak, di musim seperti itu nggak enak. Yang harus aku kerjakan adalah cepat-cepat keluar dari problem tersebut. Cepat-cepat keluar dari masalah tersebut, cepat-cepat keluar dari tempat tersebut, dan berharap seasons yang ini datang, seasons yang dimana menyenangkan, seasons yang sukacita, seasons yang bergembira, seasons yang penuh dengan berkat, penuh dengan luar biasa. Kita kepinginnya begitu, dan mayoritas orang tuh punya mindset seperti itu. Kalau ada problems di sini dan punya kesempatan buat kabur, lari dari tempat itu. Saudara, ini perlu dicermati banget bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi saudara, kita nggak problems dengan yang seasons yang baik-baik ini, tapi kan kita mau lihat bagaimana caranya di dalam season yang tidak terlalu menyenangkan ini, kita mesti berpikir, oh, aku sekarang ada di season yang ini. Oke, aku terima, aku harus nggak boleh ignore bahwa sekarang kita lagi menghadapi season yang ini. Masalah, pergumulan, beban berat, dan yang lain sebagainya gitu kan. Cuman yang harus kita pikir selanjutnya adalah bukan bagaimana cara cepat buat keluar dari sini. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menemukan kebaikan Tuhan di dalam seasons yang ini. Karena sesuai dengan ayat tadi, ayat itu firman Tuhan itu iya dan amin. Ada kebaikan Tuhan. Kalau mata rohani kita tertutup dan kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan di situ, kita akan keluar dari sana, dan akhirnya cerita yang kita punya adalah cerita yang bukan kesaksian. Setiap kali kita mengingat cerita itu, kita akan mengingatnya atau kita akan menceritakannya sebagai sebuah cerita yang tidak baik, atau sebuah cerita yang sedih, atau sebuah cerita yang penuh dengan air mata, sebuah cerita yang penuh dengan kekesalan, sebuah cerita yang penuh dengan kegeraman, atau sebuah cerita yang penuh dengan sakit hati. Sebagai contoh, misalnya gini, kita melayani di sebuah gereja. Kita pelayanan di sana, pertamanya oke, bagus semua oke. Lalu ada satu seasons di mana sepertinya banyak sekali teman-teman pelayanan kita yang tidak mau melayani dengan kita misalnya, atau menjelek-jelekan kita, atau misalnya
teman-teman pelayanan ini kok kayaknya pilih kasih atau dan lain sebagainya, sehingga kita merasa tidak nyaman melayani di situ. Kita merasa bahwa orang-orang yang ada di situ sudah berubah setia gitu, dan kita pikir bahwa di sini tempat pelayanan ini sudah melayani di sana menjadi beban, menjadi burden, menjadi satu hal yang sangat terpaksa sekali, karena aku harus melayani bersama-sama dengan orang-orang yang dalam tanda petik itu tidak senang sama aku, nggak mau aku ada di situ. Nah, itu kan melayani dengan burden ya, dengan satu hal yang kok pelayanan seperti kayak begini ya. Nah, saudara, yang biasanya orang kerjakan adalah sebisa mungkin aku akan keluar dari tempat pelayanan ini dan aku cari tempat pelayanan baru yang dimana aku bisa bersuka cita, bisa ngalamin damai sejahtera, bisa ngalamin macam-macam hal gitu. Kepinginnya cepat-cepat putuskan ini, keluar, lalu jam ke tempat yang baru dengan perasaan sedih hati di situ, kecewa di sana. Bukankah banyak sekali ya kita sering dengar bahwa ada orang-orang yang melayani dan kecewa dengan tempat lamanya. Di tempat yang baru, yang dia bisa ceritakan apa? Aku dikecewakan di sana. Aku punya masa lalu yang kurang baik di sana. Nah, itu yang akan bisa diceritakan kalau cepat-cepat keluar dari problem situ. Padahal sebenarnya di dalam segala sesuatu ada kebaikan Tuhan, yang artinya kalau saja kita mau bersabar, berdoa, mencari Tuhan. Aku tahu Tuhan, ini situasi nggak enak, tapi apa Tuhan kebaikan Tuhan di dalam situasi seperti ini buat aku? Sehingga waktu aku harus nanti, walaupun aku harus keluar nanti dari tempat itu, yang aku punya adalah kesaksian. Karena kesaksian itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi ketika di tempat yang baru, kalau memang Tuhan mengizinkan kau keluar, atau memang Tuhan membawa kau keluar ke tempat pelayanan yang baru, yang kamu punya, yang kita punya adalah bagaimana tuh kita bisa bersaksi bahwa kebaikan Tuhan. Aku punya kebaikan Tuhan di dalam season yang seperti itu. Nah, kita mesti temukan itu. Karena kalau tidak, bahaya sekali. Banyak orang keluar dari kantor, keluar dari sekolah, keluar dari mana-mana gitu, keluar dari pekerjaannya, keluar dari pelayanannya, keluar dari macam-macam gitu, dan nggak punya cerita tentang kebaikan Tuhan ketika menceritakan tentang hal tersebut tadi. Padahal di dalam segala sesuatunya Tuhan punya kebaikan. Nah, parts kita adalah temukan yuk kebaikan Tuhan. Jangan berdoa, Tuhan keluarkan aku dari masalah ini Tuhan. Aku letih lesu nih Tuhan. Jangan buru-buru bilang Tuhan, bawa aku ke tempat yang lain aja Tuhan, yang lebih menyenangkan. Kok begini amat hidup gitu. Tapi lebih baik berdoa sedemikian, Tuhan, apa ya kebaikan Tuhan ya, yang aku bisa lihat, yang aku bisa rasakan di sini. Karena aku maunya Tuhan Yesus ketika menceritakan kembali kejadian ini, masalah ini atau season ini, yang aku punya adalah kebaikan Tuhan. Karena aku kepingin ketemu kebaikan Tuhan apa? Aku pingin ketemu nih, Tuhan punya kebaikan apa? Yang aku percaya pasti ada kebaikan Tuhan di dalam setiap season. Nah, kita harus punya mindset seperti ini, sehingga sangat banyak nanti kesaksian kita. Karena segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang baik, kita akan bisa langsung bersaksi, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu besar, Tuhan itu agung. Tapi kalau di tempat sini, kita juga harusnya bisa berkata, wah, walaupun aku ada di situasi yang seperti kayak gitu, tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan itu memberikan saya tuh lagu-lagu yang baru yang aku tulis di saat aku sedang mengalami ini, di saat aku sedang mengalami struggling ini. Ada karya-karya baru yang aku kerjakan buat Tuhan. Di saat seperti itu hatiku lagi diproses, diuji, sehingga terus-menerus dimurnikan pelayananku. Aku diuji di sana sehingga aku bisa perform di kantor dengan lebih baik, sehingga aku bisa melihat siapa yang benar-benar mau mendukung visi dan yang lain sebagainya. Kita mesti lihat kebaikan Tuhan di sana.
harus ketemu. Kalau enggak, cerita yang kita punya adalah cerita sakit hati, pahit hati, kekecewaan, dan semua hal yang buruk. Make sure teman-teman temukan kebaikan Tuhan. Ya, jangan cepat-cepat lari dari sebuah tempat. Orang pindah gereja, pindah sana, pindah sini, pelayanan, pemain musik sini, nggak senang, pindah sini, nggak senang, pindah lagi ke sini. Ya, worship leader nggak senang di sini, pindah sana. Emang cuman gereja ini aja yang bisa, yang mau terima pelayanan aku. Aku pindah juga bisa langsung diterima oleh gereja lain. Well, kalau itu yang kita punya, bagaimana kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang ada di sana? Padahal di sana pun ada kebaikan Tuhan. Kita mesti merenungkan ini sungguh-sungguh dan menyadari bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam setiap seasonnya. Oke, kita mau baca lagi sebuah ayat yang sudah sangat-sangat terkenal yang ditulis oleh Mazmur. Di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Kita tahu semua dan ada lagunya. Kita mau fokus di dalam ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara lihat ini. Walaupun ada di dalam lembah kekelaman, seasonsnya nggak baik kan gitu. Tapi ada kebaikan Tuhan yang bisa tetap dirasakan. Sehingga ini bisa menjadi satu mazmur yang baik sekali. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dia bisa temukan kebaikan Tuhan. Tuhan, ini seasonsnya nggak baik nih. Aku di dalam lembah kekelaman. Tapi satu kebaikan Tuhan yang aku bisa rasakan adalah Engkau beserta dengan aku. Sehingga aku tidak perlu takut bahaya. Seperti itu loh contohnya. Jadi kita bisa menjalani itu semua dengan sangat baik. Di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, saudara, walaupun kita punya rasanya yang punya banyak sekali lawan yang mau berusaha untuk menghancurkan, menjatuhkan hidup kita. Tapi janji firman Tuhan adalah Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Yang artinya apa? Kita menaklukkan situasi-situasi yang menekan kita, dan akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang karena ada penyertaan Tuhan. Karena di dalam lembah kekelaman, di dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan apa? Oh, aku mau menunggu kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan aku. Aku mau berdoa untuk kebaikan Tuhan itu, supaya aku bisa lihat dengan mata rohani aku, supaya aku bisa lihat dengan hati nurani aku, supaya aku bisa lihat dengan kacamata imanku bahwa ada kebaikan Tuhan. Dan aku mau bersukacita di hadapan semua situasi yang tidak baik ini. Semua hal-hal yang tidak baik ini, aku mau bersukacita. Aku mau pesta karena Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan aku. Saudara, temukan. Jangan cepat-cepat keluar dari pelayanan karena sakit hati. Jangan cepat-cepat keluar dari gereja karena emosi. Jangan cepat-cepat keluar dari gereja karena tidak, dalam tanda petik, tidak dianggap. Jangan cepat-cepat keluar dari kantor kalau belum bisa lihat apa ya kebaikan Tuhan mau menyatakan apa ya. Jangan cepat-cepat keluar. Temukan dulu kebaikan Tuhan sehingga nanti kita bisa bersaksi dengan ajaib, bersaksi dengan yakin bahwa wow, situasinya nggak baik, tapi Tuhannya baik. Aku ketemu loh kebaikan Tuhan ini di dalam situasi masalah seperti kayak gini, tapi kebaikan Tuhan tetap ada dalam hidup aku, dan itu pasti akan memberkati banyak orang, pasti akan menguatkan banyak orang yang mengalami situasi yang menekan kehidupan mereka. Amin, saudara. Dari ayat ini, ayo kita belajar satu hal yang sangat praktikal. Jangan cepat-cepat pindah keluar dari masalah yang menekan kita. Temukan kebaikan Tuhan sehingga kita bisa mengatasi masalah itu, dan kita bisa bersaksi bahwa Tuhan sungguh nyata di dalam penyertaannya, di dalam perlindungannya, di dalam kebesarannya, untuk kita bisa menguatkan jiwa-jiwa dan membagi berkat bagi banyak orang.
Terpuji nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini boleh menguatkan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menemukan kebaikan-Mu Tuhan di dalam segala sesuatu Tuhan. Ajar kami punya mindset yang benar bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak tertidur ketika kami mengalami pergumulan dan persoalan. Tuhan mengajar kami untuk percaya bahwa ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap hal dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Kau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang mengikuti kebaktian online ini. Dan biar nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan God bless. God bless.